Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai diabetes mellitus. Pada kali ini kita akan membahas, mengenai mekanisme terjadinya atau patofisiologi dari, diabetes mellitus tipe 1. Kemarin kita sudah membahas bahwa pada DM tipe 1 itu tidak ada insulin atau insulin yang diproduksi itu kurang. Nah, DM tipe 1 ini merupakan, reaksi autoimun yang menyerang sel-sel beta pankreas, yaitu sel yang menghasilkan hormon insulin. Jadi, individu, dengan diabetes mellitus tipe 1 itu biasanya sudah memiliki, kecenderungan genetik atau faktor predisposisi genetik untuk mengalami DM tipe 1. Nah, pada, perjalanannya ada faktor-faktor, lingkungan seperti, infeksi virus, stres ataupun faktor yang lain yang, menjadi trigger dimulainya proses autoimun tersebut. Jadi, pada, reaksi ini, tubuh itu menyerang sel-sel beta di pankreas dan ini menyebabkan kerusakan pada sel tersebut sehingga tidak bisa menghasilkan insulin, yang pada akhirnya tidak ada insulin yang dihasilkan sama sekali. Sedangkan untuk, DM tipe 2, kemarin kita sudah membahas bahwa insulin itu ada. Jadi memang tidak ada proses autoimun atau tidak ada kerusakan pada sel-sel beta di pankreas. Tapi, sel-sel seluruh tubuh itu tidak bisa menggunakan insulin tersebut yang, dinamakan sebagai resistensi insulin dan penyebabnya tidak juga diketahui secara pasti, tapi, kemungkinan ada faktor genetik, obesitas, merokok, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa ada, tipe diabetes yang lain, yaitu diabetes pada kehamilan ataupun, eee, kita sebut sebagai diabetes gestasional ataupun diabetes yang disebabkan karena, penyakit lain, misalnya karena ada pankreatitis atau penggunaan kortikosteroid atau glukokortikoid. Nah, jadi memang diabetes itu merupakan suatu, kelompok penyakit yang ditandai dengan gejala, kadar gula dalam darah yang tinggi secara terus-menerus dengan berbagai macam penyebab tadi. Kemudian, bagaimana seseorang itu bisa terdeteksi pertama kali, mengalami diabetes mellitus. Jadi biasanya individu atau, pasien itu datang dengan keluhan diabetik yang khas, yaitu poliuri, banyak berkencing, polidipsi, banyak minum, polipagia, banyak makan, tapi ada penurunan berat badan yang signifikan selama 2 sampai 6 minggu terakhir. Bisa juga disertai gangguan penglihatan ataupun sakit perut dan, gejala diabetik ketoasidosis. Ini, merupakan salah satu, komplikasi DM tipe 1 yang paling, umum dan bahaya. Nah, untuk, BB yang menurun secara signifikan dengan gejala DKE itu, lebih menunjukkan DM tipe 1, tapi nanti akan kita bahas selanjutnya bagaimana, membedakan atau apa kriteria, hasil lab untuk DM tipe 1 dan tipe 2. Nah, kemudian setelah pasien datang dengan, gejala-gejala yang khas tersebut, dilakukan pemeriksaan tes, yang merupakan, kriteria diagnosis untuk, menegakkan atau untuk identifikasi diabetes mellitus. Yang pertama, yaitu cek gula darah puasa atau fasting plasma glucose. Jadi pasien itu harus puasa dulu selama 8 jam, jadi malam hari biasanya puasa, tidak makan, boleh air minum, kemudian dicek gula darahnya. Apabila hasilnya lebih dari 126 miligram per desiliter, maka pasien bisa dikatakan, memiliki DM. Kemudian yang kedua yaitu gula darah 2 jam postprandial atau gula darah 2 jam setelah makan. Jadi, tadi dalam keadaan puasa, kemudian, pasien diberikan, apa, pasien diminta untuk mengkonsumsi glukosa murni, yaitu 75 gram yang dilarutkan dalam air. Nah, ini disebut, oral glukosa toleransi test. Jadi setelah diberikan kadar glukosa yang tinggi tersebut untuk diminum, 2 jam kemudian dicek gula darahnya. Nah, apabila hasilnya lebih dari atau sama dengan 200 miligram per desiliter, maka bisa dikatakan, seseorang tersebut mengalami DM.
Yang ketiga, ada yang namanya pemeriksaan HbA1c. Nah, ini untuk, mengukur rata-rata glukosa dalam darah selama 8 sampai 12 minggu terakhir. Jadi yang diukur itu, eee, kadar glukosa yang terikat dengan hemoglobin di eritrosit. Jadi semakin tinggi hemoglobin yang terikat dengan glukosa, maka, semakin tinggi kadar glukosa atau kadar glukosanya tidak terkontrol selama 8 sampai 12 minggu terakhir. Nah, apabila, kadar HbA1c-nya lebih dari 6,5%, maka pasien juga dikatakan memiliki DM. Nah, kriteria diagnosis yang lain yaitu pemeriksaan gula darah sewaktu atau gula darah acak. Jadi, pemeriksaan gula darah yang bisa dilakukan kapan saja. Nah, kalau hasilnya lebih dari 200 mg per desiliter, disertai tadi tanda-tanda khas diabetes, yaitu poliuri, polidipsi, dan polipagia, maka pasien teridentifikasi memiliki diabetes mellitus. Nah, kemudian bagaimana cara membedakan apakah DM ini tipe 1 atau tipe 2? Jadi memang pada, identifikasi pertama kali mungkin, ada apa, ada perubahan. Jadi ketika pertama kali pasien mungkin atau seseorang itu mungkin dikatakan memiliki DM tipe 1, tapi ternyata setelah diperiksa, tipe 2 atau sebaliknya. Jadi ada, pemeriksaan autoantibody. Jadi tadi kita sudah membahas bahwa DM tipe 1 itu disebabkan karena reaksi autoimun yang menyerang, sel-sel beta di pankreas. Nah, ini akan menimbulkan tubuh itu, mempunyai antibodi terhadap, terhadap sel-sel beta pankreas tersebut. Nah, ini disebut dengan pemeriksaan, GAD atau glutamic acid, dekarboksilase. Apabila ini positif, maka ada reaksi autoimun terhadap sel beta pankreas tersebut, maka pasien bisa dikatakan memiliki diabetes mellitus tipe 1. Nah, apabila ternyata GAD-nya ini negatif, maka bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan antibodi yang lain, yaitu 1A2 atau islet tyrosine phosphate ataupun juga ZNT8, yaitu zinc transporter. Jadi pasien-pasien dengan, DM tipe 1 itu biasanya memiliki beberapa jenis antibodi. Jadi antibodinya tidak satu, bisa 2 atau multiple, gitu. Nah, kemudian, ada pemeriksaan selanjutnya, yaitu untuk memastikan apakah pasien ini DM-nya tipe 1 atau tipe 2, yaitu pemeriksaan yang ini, tes, C-peptide. Jadi, eee, T apa, C-peptide ini merupakan by-product atau produk yang dihasilkan dalam tubuh ketika, pankreas itu menghasilkan insulin. Jadi, eee C-peptida ini merupakan marker bahwa ada, produksi insulin. Nah, pada pasien dengan DM tipe 1 yang tidak ada menghasilkan insulin, maka, kadar C-peptida ini akan turun, yaitu di bawah 200, pikomol per liter. Nah, ketika, C-peptida itu turun atau di bawah 200, pikomol per liter, maka pasien ini dikatakan memiliki DM tipe 1. Nah, pada, pasien-pasien dengan DM tipe 2 ketika dicek, C-peptidanya itu lebih dari 600 pikomol per liter. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa, tipe, 1 diabetes mellitus itu ada hiperglikemi dan ditemukan antibodi yang positif, jadi ditemukan, autoantibodi terhadap DM atau terhadap sel beta pankreas dan juga, C-peptida yang menurun. Nah, ini, ada kotak juga di bawah ini. Jadi pada umumnya, karakteristik DM tipe 1 itu terjadi pada usia muda pada saat didiagnosis, yaitu kurang dari 35 tahun, kemudian, mengalami body mass index yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pasien-pasien pada DM yang tipe 2. Kemudian mengalami ketoasidosis, ini nanti kita bahas di keadaan diabetik ketoasidosis dan juga glukosa darahnya lebih dari 360 miligram per desiliter pada saat, datang pertama kali. Jadi
Eee, inilah cara kita, membedakan apakah seseorang itu memiliki DM tipe 1 atau tipe 2. Jadi yang penting itu adalah ada hiperglikemi, ada antibodi yang positif, dan juga C-peptida yang, menurun.